Kita, bangsa Indonesia, rasanya anak-anak muda ini sudah terkoreaan gitu. Apapun budaya Korea sudah, itu bagian dari lifestyle-nya kita. Pak Menteri melihat karya-karya anak kita nggak bisa menyaingi seperti budaya Korea. Kita tahu ada beberapa konser yang kemudian ya jadi batal ke Indonesia karena beberapa alasan. Misal perizinan. Betul. Belum lagi maaf ya Pak Menteri, katanya Kutipan, siluman-siluman ini loh Pak Menteri yang angkanya bisa melebihi gimana mereka mau kembali modal, datang ke Indonesia gitu. Kalau hal-hal yang seperti ini aja nggak membuat mereka jadi untung. Itu yang kami lakukan sebetulnya saat ini adalah bagaimana semua pihak itu ya semacam kayak wake up call bahwa ini kita perlu dukung loh industri kreatif ini. Bangun semua. Sebagai negara yang sama-sama memiliki tradisi budaya yang kuat, kami juga meluncurkan deklarasi strategis di bidang kebudayaan Indonesia-Prancis. Sebagai pedoman bagi kerjasama di berbagai bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Saya percaya dan optimis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku industri kreatif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat kedua negara kita. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di studio Garuda TV. Makasih Mbak. Pak Menteri ini sebuah kehormatan. Pak Menteri bisa hadir di sini. Tapi ini saya panggil Pak Menteri atau izin saya panggil Bang Menteri? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Kita panggil Bang Menteri sesekali ya, Bang Menteri. Bang Menteri, saya ingat sekali Pak Prabowo itu dalam astacitanya, dalam pidatonya, saya hitung 20 kali menyebutkan kata kreatif. Artinya industri kreatif, teman-teman kreatif, 20 kali beliau mention. Artinya harapan beliau kepada Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, sangat besar Pak. Bagaimana Presiden juga melihat ini industri kreatif itu adalah masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Betul. Begitu Pak Menteri? Betul, jadi memang Mbak Eli dalam astacita Pak Prabowo terutama yang nomor 3 itu beliau mengatakan bahwa bagaimana kita harus mendorong membuka lapangan kerja yang berkualitas, kemudian mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif serta juga pembangunan infrastruktur dalam satu tarikan nafas. Itu di astacitanya. Di dokumen lampiran itu 20 kali tadi betul. Makanya. Berarti rajin juga baca setiap halaman. Baca, hitungin ya? Pak. Gitu. Jadi memang beliau punya kepedulian dan melihat bahwa memang tren dunia terhadap industri kreatif ini juga cukup besar. Iya. Dan termasuk di Indonesia tentunya begitu. Ya, Pak Menteri, kalau melihat ya bagaimana kemudian Presiden kita saja lalu mempercayakan Pak Menteri untuk menjadi bapaknya orang-orang kreatif. Saya ini kan menyebut diri saya juga orang kreatif, betul, Pak. Betul. Bisnis industri saya adalah industri media. Ini betul. bapak kami nih. Yeah. Gitu, Pak Menteri. Artinya kita tuh punya harapan besar. Bagaimana kemudian industri kreatif ini, kami ini, Pak. Ya, kalau Gen Z bilang bagaimana caranya sih bisa jadi sultan di industri yang kami passion banget nih, Pak. Tentunya kami ini orang-orang yang passion, kenapa kami bertahan. Tapi tadi kan, Pak, banyak yang bilang industri kreatif itu tidak terbatas ya. Bahkan juga ada nilainya itu nggak bisa ditentukan karena ini kan sebuah karya kreatif. Betul. Gimana Pak Menteri terkait hal ini? Jadi memang sebetulnya industri kreatif ini biasanya itu berkembang di sebuah daerah yang mempunyai kebudayaan yang kaya akan kebudayaan gitu. Jadi kita tahu Indonesia mempunyai potensi atau mempunyai sejarah budaya yang luar biasa, sejarah yang juga begitu kaya. Dan kalau kita lihat turunannya, hari ini adalah industri kreatif. Kita lihat negara-negara yang maju industri kreatifnya. Jepang, budayanya seperti apa mereka kuatnya. Iya. Korea Selatan Pak. juga begitu. Amerika mungkin bukan dari Amerikanya, tetapi itu kan dari Inggris dan Perancis. Budayanya seperti apa fondasi awalnya. Nah begitu juga Indonesia. Sebetulnya kalau kita lihat di regional kita sendiri, negara-negara tetangga kita tuh nggak kalah kaya sekali akan budaya. Nah turunannya,
kalau budaya itu harus dikonservasi, dilindungi, tetapi turunannya, hilirnya adalah industri kreatif, karena turunan dari kebudayaan itu diberikan sentuhan teknologi, diberikan inovasi, kemudian difikirkan komersialisasinya. Nah, disitulah industri kreatif. Nah, industri kreatif sendiri kalau kita lihat, itu kalau kita boleh klasterkan, itu bisa diklasterkan menjadi 4. Oke. Ada yang berbasis budaya, itu mulai dari kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukan, ya, kemudian dan lain-lain. Tapi juga ada yang berbasis desain, mulai dari arsitektur, kemudian juga desain interior, kemudian juga desain produk dan lain-lain. Tapi ada juga yang berbasis kreativitas berbasis media. Tadi itu TV, radio, industri TV, industri radio, kemudian juga film, animasi, video, musik, fotografi, penerbitan. Nah, kemudian ada juga klaster yang keempat, kreativitas berbasis digital dan teknologi. Digital dan teknologi. Itu di situ sekarang ada games development, ada application, ada content creator, ada afiliator dan lain-lain begitu. Jadi walaupun nanti akan saling beririsan antar subsektor ini. Nah, jadi memang dalam Perpresnya tentang rencana induk ekonomi kreatif yang disusun dari 2018 sampai 2025 ini dan akan berakhir, nanti kita akan menyusun yang baru untuk sekian tahun ke depan, itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan tetapi di pemerintah ini Pak Presiden minta juga kita fokus. Dari 17 subsektor ada 7 sebetulnya yang sekarang lagi berkembang juga dengan pesat. Pesan dari Pak Prabowo kepada kami melalui RPJMN. Yap. Apa aja itu, Pak? Itu pertama kuliner, fashion, kriya. 3 itu yang memang besar. Sumbangannya terhadap tenaga kerja maupun terhadap PDB, terhadap perekonomian nasional. Nah, tetapi ada 4 juga yang lagi berkembang dengan pesat, yaitu film animasi video, itu 1, kemudian musik, games, dan aplikasi. Ini juga lagi berkembang dengan pesat, subsektor atau industri ekonomi kreatif di bidang itu. Artinya Pak, kalau 7 ini yang tadi Pak Menteri sampaikan, kuliner, fashion, kriya, film animasi, musik, game, dan aplikasi. Ini kan kita kayak ngasih spill kan bahwa inilah masa depan. Masa depan untuk generasi-generasi muda kita, terutama Gen Z sekarang. Saya mau jadi apa ya? Gue mau jadi apa nih? Gitu. Inilah menekuni ke-7 bidang ini masa depan. Sebetulnya nggak begitu juga melihatnya. Artinya ini kan ada industri kreatif ini tadi, ada atau ekonomi kreatif subsektornya ada 17. Iya. Tapi 7 ini kita sedang cermati ini karena semakin besar potensinya semakin luas. Tetapi yang lain tetap di dalam pembinaan juga pendampingan dari kementerian ini begitu. Tetapi betul soalnya itu yang banyak diminati tadi oleh anak-anak muda. Anak muda sekarang. Jadi memang anak-anak muda sekarang ini kan unik ya. Jadi mereka yang ingin bekerja sesuai passionnya gitu. Betul. Yang tadinya suka dengar musik pingin jadi musisi. Yang tadinya suka nonton film dari kecil dia pingin jadi tukang bikin film begitulah istilahnya. Nah, terus kemudian kalau yang tadinya suka main game, nah pingin bisa jadi game developer. Yang tadinya nonton podcast, pingin jadi podcaster. Ya, begitu. Memang banyak yang bilang, wah lapangan kerja makin sulit nih, gitu kan. Betul, kalau kita pakai cara konvensional, tetapi juga ada ternyata di meja sebelah, meja ini semakin kecil, tapi ada meja sebelah juga yang semakin besar. Tapi biasanya itu memang juga kaitannya juga dengan melek teknologi pastinya, gitu. Kira-kira itu. Iya, Bang Menteri, kalau melihat tadi ya, bagaimana kemudian ya tadi lapangan kerja memang makin sulit, PHK juga kita lihat makin tinggi gitu ya. Lalu saya pernah membaca bahwa Pak Menteri sempat menyebut ada 1-2 juta orang yang bekerja di sektor industri kreatif. Dan artinya ini kan menjadi jalan baru juga bagi teman-teman kita yang tadi ngapain mikirin kerja, ngapain jadi karyawan gitu ya. Tapi bahwa tadi potensi bahwa kalian menciptakan sendiri, kalian jadi orang yang mandiri dalam industri kreatif ya Pak Menteri. Dan ini betul-betul menjanjikan kan? Iya, ya. Jadi memang saya sedikit luruskan. Jadi kalau data dari BPS, yang bekerja di bidang industri kreatif
di tahun 2024 itu sekitar 26,5 juta orang. Dari 17 subsektor tadi ya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi skalanya mungkin dari yang kelas Ah. inkubasi sampai yang besar begitu. Jadi itu masih range-nya masih sangat luas begitu. Baik, Pak Menteri. Itu data pertama. Data kedua, memang betul pengangguran yang 7,4 juta orang itu 80% itu di bawah 40 tahun umurnya. Itu data pertama. Data kedua, 5 tahun terakhir orang yang bekerja ke industri kreatif itu antara 1 juta sampai 2,5 juta orang. Data BPS kembali. Nah, artinya bahwa memang kita lihat yang bekerja, yang pengangguran ini banyak anak muda, tapi yang bekerja ini juga banyak masuk ke industri kreatif. Memang generasi muda, terutama yang di bawah 40 tahun ini, mereka tuh ingin bekerja mungkin tidak ingin dengan sistem yang kaku. Ya, dia ingin bekerja mungkin yang sesuai passion-nya, bisa bekerja dari rumah, bisa bekerja dari kedai kopi atau kafe, bisa bekerja from anywhere begitu. Tapi bisa menghasilkan begitu. Bahkan kadang-kadang kita lihat penghasilannya juga banyak juga yang di atas UMR begitu. Tapi ya memang mereka tuh akhirnya ada yang ngulik sendiri, ada yang diajarin, ada yang dapat dari sekolah, ada yang dapat mungkin dari pelatihan Pemdanya atau pemerintah pusat atau dari mana begitu. Tetapi itulah nanti mereka akan punya kelebihan untuk bisa masuk ke dunia digital dan mempunyai penghasilan yang cukup lumayan. Dan menarik juga yang Bang Menteri sampaikan, bahwa nggak sekedar kemudian Kementerian Ekonomi Kreatif ini menjadi rumahnya orang-orang kreatif. Tapi bagaimana kemudian kementerian ini, Pak Menteri, juga menjadi artinya kan ini kan bisnis kan. Jadi Pak Menteri itu ngurusin kami nih Pak, bagaimana sih kami itu tadi yang Pak Menteri sudah sampaikan. Kami itu ingin berbisnis, bagaimana kemudian kami yang passion ini punya passion di bidang kreatif, tapi kami bisa jadi sultan, bisa kaya dari apa yang kami karyakan dalam industri kreatif kami. Begitu ya Pak Menteri ya? Betul, jadi memang Pak Presiden juga Pak Presiden Prabowo mengamanahkan ke kami, itu kan setiap kementerian punya raport, KPI atau IKU dibilangnya. Nah raportnya kementerian ini adalah sumbangannya terhadap PDB, perekonomian nasional, lapangan pekerjaan, ekspor ekonomi kreatif, dan juga investasi ekonomi kreatif. Jadi ini kan ya sebetulnya kan ngurusin industri, ngurusin bisnis begitu kita. Nah, jadi kita melihat bahwa ini mempunyai potensi yang cukup besar, trennya baik, tetapi memang kementerian ini tidak bisa kerja sendiri. Nah, disinilah perlu kolaborasi dengan Garuda TV, dengan media, perlu kerjasama dengan Pemda, pemerintah daerah, karena Indonesia luas, ada 514 kabupaten kota, gitu kan, 38 provinsi, dan sementara potensi dari ekonomi kreatif ini kan juga tidak hanya di kota besar, malah kita melihat ini semacam kreativitas anak Indonesia karena leluhurnya punya budaya yang kaya, ini seperti tambang baru, tambang emas baru, tambang minyak baru adalah kreativitas. Kalau tambang sudah mulai habis, kebun sudah mulai habis, nah kreativitas ini jangan sampai juga akhirnya tidak jatuh untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang menarik Pak Menteri, karena tadi ini adalah bisnis kreatif, kami orang-orang kreatif ini apakah bisa berharap dari Pak Menteri bahwa kami misalnya kami butuh pendanaan nih Pak biar kami bisa bikin film, biar saya yang suka fashion bisa bikin fashion designer ini bisa bikin panggung, bisa pamerkan karya-karya kami, itu bisa dibantu pendanaan dari sisi itu ya Pak Menteri. Kan karena industri aircraft atau pegiat aircraftnya kan dia permasalahannya lain-lain nih. Nah, kembali pendekatan kementerian ini adalah hexahelix. Jadi tidak bisa menyelesaikan hanya sendiri saja kementerian. Kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tadi ada media, kemudian juga ada pemerintah lintas kementerian. Karena sekarang Pak Presiden kita kan ingin kita kolaborasi dan nggak silo. Jadi kita kolaborasi nih kemana-mana dengan segala tantangan dan peluangnya begitu. Termasuk dengan pemerintah daerah, kemudian dengan bisnis. Bisnisnya ada yang swasta nasional, ada yang perusahaan asing yang juga ingin berkolaborasi juga. Mungkin pelatihan bisa di situ. Nah, kemudian juga ada asosiasi karena asosiasi di Indonesia ini banyak sekali yang
juga membidangi ini, mereka mengumpulkan para pejuang aircraft-nya di bidang tertentu, tapi mereka wadahi, nah itu juga bisa berkolaborasi dan biasanya mereka juga punya pengurusan sampai ke tingkat daerah, begitu. Nah, kemudian juga ada lembaga keuangan, ada perguruan tinggi, negeri, swasta, vokasi, SMK, dan seterusnya. Jadi memang Hexahelix itu, kolaborasi itulah untuk, karena case-nya beda-beda. Tetapi itu membuat kami semangat juga. Di hari Lebaran, itu sudah menembus 10,2 juta penonton dari target awal sekitar 3 jutaan bahkan penonton. melebihi jauh. Pak Menteri, saya ingat banget cerita tadi yang Pak Menteri sampaikan. Baru aja kan kita bergembira. Ada satu film, ya kan? Yang Indonesia nih, wow, viral loh Pak Menteri. Film Jumbo, ya kan? Saya nonton gitu. Saya aja melihatnya, wow. Ternyata anak muda kita nggak kalah sama animator-animator dunia. Nggak kalah sama film-film Moana. Film-film yang biasa saya tonton. Karya-karya Disney dan lain-lain, dan saya bangga Pak Menteri. Artinya Pak Menteri ini kan menginspirasi anak-anak muda kreatif lainnya bahwa kualitas anak-anak kreatif Indonesia, pemuda-pemuda kreatif Indonesia juga nggak kalah sama dunia dong Pak Menteri ya. Jadi gini, pejuang industri film nasional ini memang perjalanan panjang, yang berdarah-darah, yang berjuang dengan segala macam prestasi, tantangan. Kita kan melihat prestasinya ya, tapi sebetulnya yang berkorban untuk ini banyak sekali begitu ya, banyak sekali. Sudah puluhan tahun, salah satunya termasuk dari pegiat film animasi. Nah, memang kasus film Jumbo ini pas kebetulan ketika kementerian ini baru dibentuk oleh Presiden Prabowo begitu. Tetapi ketika kira-kira sebulan sebelum nonton, mereka sudah deal dengan jaringan bioskop, itu sempat bertemu. Waktu itu sebetulnya pada peluncuran film lain dari Mas Angga Visinema. Tetapi mereka bilang kami bulan depan atau 2 bulan lagi, waktu itu hari pertama Lebaran mau meluncurkan film animasi. Tapi kami deg-degan nih mengenai jumlah penonton begitu, karena break even dari investasinya untuk pengembalian investasi mungkin butuh di 3 juta penonton. 3 juta, baru bisa sementara film ya, animasi terakhir Indonesia hanya ditonton 600 ribuan begitu. Si Juki. Nah, kemudian akhirnya oke deh kita coba bantu kolaborasi ya begitu. Akhirnya kami terima kasih kepada Pemda DKI yang membantu juga promosi film ini baik di online ataupun offline. Offline contohnya di Car Free Day ada boneka film Jumbo dipasang sekian meter gitu ya, yang balon itu. Kemudian online-nya juga online udah otomatis juga berarti kan gaungnya nggak hanya Jakarta, nasional. Kemudian juga kami ajak teman-teman Kabinet Merah Putih untuk nobar, begitu influencer juga membantu. Nah, sehingga alhamdulillah setelah 80 hari itu sejak di launching hari pertama di hari Lebaran itu sudah menembus 10,2 juta penonton dari target awal sekitar 3 jutaan bahkan penonton. Melebihi jauh ya. Lebih, dan jadi film kemarin terlaris. komunikasi dengan Mas Angga katanya insya Allah ini di semester kedua akan masuk ke sekitar 20-30 negara. 30 negara. Dan itu juga belum termasuk nanti setelah negara-negara itu selesai mereka akan masuk ke platform digital penontonnya begitu. Tapi memang ekonomi kreatif ini kan masalah IP, intellectual property. Di mana nanti karakter Jumbo ini kan juga kami juga bantu agar bisa masuk ke industri percetakan, menjadi cover buku tulis, buku gambar, stationery, merchandise. Kami dengar juga teman-teman dari Visinema juga lagi bicara dengan berbagai pihak, ada bisa masuk menjadi ikonnya fashion tertentu yang mungkin merek internasional begitu kan, dan seterusnya. Ini kan market Indonesia kan cukup besar dan daya beli terhadap berbagai macam turunan dari IP bisnis ini itu kan banyak dibeli juga. Nah, gimana kalau itu juga dari desainer-desainer atau dari kreator-kreator anak bangsa yang untuk bisa semakin berprestasi dan dibeli oleh bangsa sendiri, bahkan kita bisa dorong ke pasar global. Ternyata menterinya ada, negara ada, pemerintah ada kok yang ngasih Pak Menteri membantu teman-teman kreatif untuk dijaga IP tadi ya, karena menyangkut
intellectual property. Iya. Pak Menteri, ya saya senang mendengarnya. Artinya kita bisa bilang bahwa industri kreatif, anak-anak Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia itu akan menjadi makin potensial untuk juga, ya tadi, kalau ini kan jumbo, kita menyebut ada beberapa lah misalnya gamer, developer, animator yang dari Indonesia. Artinya ini kan kita perlu diperbanyak lagi Pak Menteri. Betul. Ya nggak sih Pak Menteri? Betul. Dan itu Pak Menteri optimis bahwa anak-anak muda atau pemuda Indonesia bisa Nah, jadi going global, bisa global. Jadi ini anak-anak muda Indonesia, ini ada yang mendapat kemampuan itu dari belajar sendiri. Kan sekarang anak-anak itu ada yang belajar dari YouTube, ada dari sosmed, ada dari diajarin temannya begitu. Tapi ada juga pegiat ekonomi kreatif yang sukses, latar belakangnya ada tadi belajar sendiri, tapi ada juga yang mungkin belajar melalui jalur pendidikan. Ada juga yang mereka belajar mungkin dari program pemerintah daerahnya atau pemerintah pusat. Ada juga yang belajar dari mungkin ada swasta atau bisnis yang memberikan pelatihan yang akhirnya mereka itu. Jadi sebetulnya memang kembali pemerintah juga mungkin tidak bisa sendiri. Dan kita lihat yang penting mereka bisa konsisten, punya keseriusan, fokus, jatuh bangun biasa, pertama jatuh, kedua jatuh, ketiga jatuh, keempat sukses begitu. Itu tetapi memang zaman inovasi ini kita memang harus berani, harus mau belajar, berani, dan jangan takut gagal di tahap pertama. Karena banyak sekali cerita sukses juga dari teman-teman industri kreatif ini dengan berbagai pengorbanannya sebelum-sebelumnya begitu. Cuman bedanya mungkin kalau dulu mungkin puluhan tahun baru sukses, sekarang banyak yang baru sekian tahun udah sukses begitu. Atau sekian, ya nggak selama kayak dulu, asal mereka bisa dapat itu apa namanya bidang yang mereka minati, passionnya mereka itu, plus pendampingan. Itu makanya kita juga mengajak pemerintah daerah juga untuk sama-sama yuk, karena pemerintah pusat kan juga nggak mungkin sendiri. Nah, sekarang banyak sekali pemerintah-pemerintah daerah yang juga lagi membentuk Dinas Ekraf, Dinas Ekonomi Kreatif di daerah. Bang Menteri, saya jadi berpikir tadi sambil yang Bang Menteri sampaikan, iya bahwa pemerintah ada mendampingi sampai misalnya sukses. Artinya bisnis kreatif ini teman-teman kita itu karena memang dia kan sangat passionate tadi, betul-betul ini kan seperti karya seni kan Pak Menteri yang memang betul-betul nggak bisa disamaratakan. Betul. Artinya Pak Menteri untuk menjadi maju atau menjadi pekerja-pekerja kreatif yang sampai bisa terkenal seperti Jumbo misalnya sebagai salah satu kisah sukses kita. Itu teman-teman membutuhkan apa Pak Menteri? Yang bisa Pak Menteri selain tadi ya bahwa iya pemerintah ada, skill apa sih Pak Menteri yang mereka harus miliki? Sebetulnya kan lain-lain ini skillnya, karena industrinya pun juga cukup luas. Yang fashion, mungkin skillnya kan itu pasti di bidangnya masing-masing. Iya. Bekal apa sih Pak Menteri yang mereka harus miliki selain hal tadi? Sebetulnya bukan ya pertama mentalnya dulu kan. Mentalnya dulu kan, nggak boleh cepat kena mental. Jangan gitu. kena mental, langsung menyerah ya. Iya, jadi memang pertama memang keseriusan untuk memilih dulu. Memilih passion dia apa. Iya. Passionnya, keinginannya kalau dia 5 tahun lagi tuh pingin jadi apa begitu. Dari yang semua mereka inginkan gitu. Beberapa opsi lah paling tidak. Nah yang kedua, tentu mencari tahu. Dengan zaman digital ini kan mudah mencari tahu, kita bisa search di platform digital tentang bidang-bidang itu. Kan banyak cerita sukses juga yang pada di bidang-bidang tertentu dengan umur yang cukup muda begitu. Nah, terus yang ketiga baru di mana mereka harus belajar. Apakah cukup didapat dari sosial media atau platform digital, atau mereka harus menekuni itu ke entah itu vokasi, apakah itu SMK, apakah itu harus sekolah tertentu itu, atau harus ikut kursus apa begitu. Nah dari situ baru mereka lihat ekosistemnya. Ada nggak paguyuban atau asosiasi di bidang ini yang bisa ngobrol bareng-bareng di kota mereka, atau bisa berkomunikasi dalam grup-grup media, sosial media itu. Nah di situ mereka sharing. Nah, baru mereka mencoba gitu. Nanti pendampingan bisa cari ke pemerintah daerahnya, ada nggak pendampingan, atau ke pemerintah pusat, atau mungkin ke berbagai pihak gitu. Jadi memang harus ditekuni, dibikin planningnya, bahkan bikin juga target kalau ini gagal apakah kita coba sampai sekian kali, kalau mungkin belum sukses mungkin pindah ke yang disenengin yang lain, yang mana begitu.
Jadi memang harus dibikin plan-nya gitu. Dan Iya. ya, saya rasa banyak cerita sukses tentang Betul, betul. Dan Bang Menteri kan kita melihat ya bagaimana kemudian karya-karya yang kenapa kemudian bisa terkenal, itu kalau saya melihatnya rata-rata mereka tuh original ya, Iya. artinya punya keunikan, ya Pak Menteri Iya. yang artinya karya orang bisa kita misalnya menjadi inspirasi, Betul. tapi kemudian jangan betul-betul plagiat, tapi Iya. juga menciptakan karya sendiri Pak Menteri ya, Betul. yang original Betul, ya. betul. Iya. Jadi memang kan ada yang tadinya hobi gambar, terus coba bikin komik. Tapi komiknya mungkin kalau harus ke percetakan mereka mungkin belum punya biaya. Mereka bikin komiknya itu di digital, misalnya di platform YouTube atau apa. Terus kemudian kan mereka coba publish keluar. Nanti mulai ada view-nya di situ misalnya. Tapi dari situ bisa mungkin nanti mungkin itu kalau dari sisi yang suka desain, tapi mungkin yang baru bisa nyanyi-nyanyi dikit mereka bikin channel Iya. untuk covering lagu misalnya, Iya. dan seterusnya. Itu kalau dari musik. Mungkin kalau animasi ya mungkin dia bikin animasi yang sederhana-sederhana, dibikin di mana platform digital, nanti ada orang lihat, ada orang yang tertarik mau kerja sama beberapa teman, dia bikinlah mungkin film animasi versi sederhana, versi pendek dan seterusnya. Termasuk sebetulnya di bidang konvensional yang ada seperti kuliner, fashion, design. Sekarang kan kalau dari fashion sendiri, kalau tadi mungkin banyak cerita tentang yang Iya, digital-digital, tapi fashion sendiri juga di bawahnya tuh berkembang. Modest fashion misalkan. Modest fashion itu kan bukan hanya pakaian muslim, tapi pakaian yang mungkin lebih tertutup yang menjadi tren dunia saat ini. Nah, Indonesia kebetulan mungkin karena banyak yang ngedesain pakaian muslim, tapi sedikit di ini jadi pakaian yang semi tertutup atau tertutup itulah Tetap yang mungkin bisa sekarang lagi tren. stylish, iya, Kemudian iya. juga belum lagi parfum-parfum Indonesia, skincare Indonesia, ya kan? Dan banyak lagi produk-produk Indonesia yang diturunan dari fashion itu yang semakin berkembang begitu. Begitu juga seni pertunjukan. Mungkin kalau seni pertunjukan yang dulu difikirkan kan mungkin lebih ke tarian-tarian tradisional. Tapi sekarang kan yang modern, tradisional dengan ditampilkan dengan modern juga cukup banyak. Sebetulnya itu nanti kan yang nanti tampil di teater-teater dan seterusnya. Iya. Jadi banyak sekali yang industri kreatif ini yang berkembang pesat, banyak peminatnya. Tetapi bagaimana tugas pemerintah adalah juga meningkatkan kualitas mereka, membantu mereka juga mempunyai income lebih, akses pasar mereka yang tadinya mungkin mereka hanya di kabupatennya bisa masuk ke pasar nasional, yang nasional bisa masuk ke pasar global begitu. Jadi brand Indonesia dari berbagai subsektor ini menjadi brand Indonesia untuk dunia global. Tapi ini Indonesia punya kesempatan emas, bonus demografi yang juga banyak sekali yang suka dengan industri kreatif. Bagaimana ini kita kelola sama-sama supaya juga bisa menjadi brand Indonesia, diplomasi sebagai alat diplomasi Indonesia ke dunia internasional. Nah, kita bangsa Indonesia rasanya anak-anak muda ini sudah terkoreaan gitu. Apapun budaya Korea jadi ya meracuni kita lah. Kita merasa bahwa apapun budaya Korea sudah itu bagian dari lifestyle-nya kita. Ini kan juga di sisi lain ya kita menghargai kreativitas, tapi di sisi lain juga jadi prihatin. Kok justru budaya luar yang kita tiru, yang kita adaptasi, yang kita idolakan gitu. Apakah memang Pak Menteri melihat karya-karya anak kita nggak bisa menyaingi seperti budaya Korea? Kalau potensinya ada. Potensinya ada. Inilah tugas kita bersama, pemerintah, tadi kembali pemerintah, media, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, termasuk bisnis, asosiasi, lembaga keuangan. Bagaimana kita memberi kesempatan agar yang tadinya potensi ini bisa menjadi sesuatu yang juga berkualitas dan juga mempunyai nilai komersial. Kualitas komersial, tidak hanya untuk dilihat di dalam negeri, tapi ini kompetitif juga dengan kualitas yang diharapkan oleh market internasional. Harga yang masuk juga di market internasional. Nah, ketika kita bisa menyalurkan itu, nah disitulah potensi mereka juga kita akan nggak kalah. Tapi insya Allah kalau kita lihat termasuk keseriusan Presiden kita, mungkin 5-10 tahun ke depan itu kita juga sudah mulai masuk ke peta dunia. Karena sekarang sudah mulai, tahu-tahu dari misalkan contoh, tahu acara musik, konser musik tahunan Pesta Pora? Ya.
ya kan? Nah sekarang mereka juga Pesta Pora itu kan juga IP dari event musik, gitu Dan kan? terbukti ramai. Ya, Kan? nah sekarang juga bermain di Malaysia, begitu. Katanya tahun depan, setelah nanti untuk tahun depan juga akan bermain di Sudah negara-negara, go internasional ya ya. begitu. Itu dari IP event acara, gitu. Nah terus kemudian kita juga dengar ada beberapa chain restoran Indonesia yang juga sedang ini sekarang lagi persiapan untuk buka cabang di beberapa tempat, begitu. Kutipan-kutipan siluman-siluman ini loh Pak Menteri yang angkanya bisa melebihi. Saya media gitu melihatnya teman-teman yang bekerja di industri kreatif itu sangat ini Pak Menteri. Intinya gini, penghargaan, apresiasi dari bangsa kita sendiri terhadap teman-teman pejuang kreatif Ya. juga saya melihatnya masih minim ya Pak Ya, ya. masih minim. Mungkin kita bilang nggak minim, mungkin ya masih kurang dibandingkan dengan bagaimana bangsa-bangsa yang maju, negara-negara yang maju itu menghargai setiap karya teman-teman kreatif. Betul. Di sini Pak Menteri sayangnya misalnya, iya tadi ada cerita-cerita yang sukses, tapi banyak lebih juga. banyak juga Pak Oh Menteri. iya, betul. Yang Itu mereka seleksi, akhirnya betul. berkarya tidak kurang dihargai, Pasti. dihargai murah bahkan. Iya. Kapan kayanya gitu ya, lalu kemudian jadi menyerah untuk berkarya. Betul. Karena apresiasi dari bangsa kita sendiri juga masih kurang Pak Menteri. Betul. Ini keprihatinan kita juga kan Pak Betul, Menteri? jadi memang kembali tadi saya sampaikan sebetulnya industri kreatif ini perjuangan panjang dari para pegiat ekonomi kreatif kita yang sejak senior-senior dulu begitu ya. Nah memang sekarang kebetulan dengan era teknologi dan digitalisasi ini kelihatan beberapa tantangan yang dihadapi itu menjadi lebih sedikit begitu. Tapi tentu masalah misalnya sekarang antara pembeli dengan penjual semakin dekat dengan adanya digital, antara penonton dengan yang memproduksi konten itu semakin dekat gitu misalnya. Tetapi tantangannya memang banyak dan juga banyak cerita yang juga akhirnya gagal begitu. Tetapi kalau dilihat dari trennya memang semakin banyak yang bisa sukses, peluangnya besar begitu. Daripada kita berkutat dengan situasi tantangan yang kita anggap jadi pesimis situasinya gitu. Nah, saya mengajak bagaimana agar kita semua bisa membantu para pegiat ekonomi kreatif itu yang saya bilang dari awal bahwa kita tidak bisa sendiri. Iya. Perlu kepedulian tentang dari dinas di daerah, pemerintah pusat, media daerah, media pusat, ya institusi keuangan atau perbankan di pusat, bank-bank di daerah juga harus ini. Mungkin asosiasi-asosiasi bisnis misalkan yang tadinya mungkin pengusaha yang berkumpul lebih banyak ke bidang-bidang tertentu mungkin bisa buka ruang juga untuk membantu pendanaan ke pegiat ekraf di daerah begitu dan seterusnya begitu, termasuk juga kampus-kampus juga mungkin jurusan-jurusan sekarang juga dilihat jurusan yang trennya seperti industri kreatif mungkin bisa diperbanyak jurusan-jurusan ini dan seterusnya begitu. Tetapi memang ini ada peluang, saya bilang ini ada peluang, ayo kita manfaatkan, apalagi bonus demografi kita kan banyak kan di anak muda. Begitu, daripada momentumnya. Karena gini, kalau kita lihat ketika kita dikatakan negara kaya, tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara ternyata juga tidak berhasil untuk mesejahterakan rakyat secara umum. Mungkin banyak pengusaha yang sukses, tapi masyarakatnya kan enggak zaman itu. Nah, ini ada momentum berikutnya adalah munculnya ekonomi kreatif dari hasil cipta kreativitas, bukan dari tambang, bukan dari kebun, bukan dari pabrik begitu, tetapi itu sustain. Apakah momentum ini kita juga mau miss lagi setelah tambang dan ini nggak berhasil, belum berhasil sampai hari ini. Nah ini ada momentum kreativitas. Nah ini yang ayo kita coba. Jangan-jangan gara-gara ini kita bisa lebih sejahtera begitu kira-kira. Iya. Bahkan Pak Menteri menyebut bahwa ekonomi kreatif itu sebagai mesin ekonomi baru ya, pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, jadi kalau kita lihat dari keinginan Bapak Presiden ini beliau memang visioner sekali bahwa ekonomi kreatif ini bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, yang dimulai dari daerah. Jadi ini memang harus mengorkestrasi daerah-daerah juga
bagaimana karya-karya cipta yang dari anak-anak di daerah ini juga jangan sampai sia-sia begitu saja seperti kita mensia-siakan ya tadi hasil alam kita, hasil kebun kita, hasil laut kita yang sampai sekarang mungkin belum optimal untuk membantu kesejahteraan rakyat. Oke, Pak Menteri, ini jadi menarik. Kita mungkin Pak Menteri juga tahu lah ya bagaimana kemudian seni pertunjukan, seni musik Pak Menteri, konser. Saya beberapa kali misalnya harus nonton musisi-musisi dunia, itu nggak usah jauh-jauh ke Singapura Pak Menteri. Artinya kita mencontoh lah bagaimana negara kita, negara tetangga kita, Singapura, itu bisa tadi bagaimana menjadi mesin ekonomi itu memang berjalan di sana Pak Menteri. Sebagai negara yang menjual jasa, itu jalan. Dan kami melihat, sebagai media melihat itu tuh ada peran serta pemerintah Pak Menteri. Bagaimana kemudian membuat regulasi. Gimana kemudian ya kita tahu ada beberapa konser yang kemudian ya jadi batal ke Indonesia karena beberapa alasan. Misal perizinan. Belum lagi maaf ya Pak Menteri, katanya kutipan-kutipan siluman-siluman ini loh Pak Menteri yang angkanya bisa melebihi gimana mereka mau kembali modal, datang ke Indonesia gitu kalau hal-hal yang seperti ini aja nggak membuat mereka jadi untung dan nyaman. Begitupun kita sendiri Pak Menteri, kami misalnya pekerja industri event gitu ya mau bikin konser mendatangkan musisi tadi kutipan tadi juga jauh lebih besar. Artinya kan ini Pak Menteri, selain tadi kami optimis bahwa Pak Menteri bisa mengorkestrasi gitu ya dari sampai pejabat daerah. Tapi perlu pemimpin yang butuh Pak Menteri untuk membuat regulasi bagaimana kemudian kalau Singapura bisa, Indonesia harus bisa. Bayangin Pak Menteri, kita nonton di luar di Singapura, 70% mungkin orang Indonesia Pak Menteri. Jadi ini kembali, betul sekali. Jadi memang kita kan ketemu juga berbagai macam ekosistem, termasuk penyelenggara event gitu. Nah mereka menyampaikan aspirasi ini dan itu yang kami lakukan sebetulnya saat ini adalah bagaimana semua pihak itu ya semacam kayak wake up call bahwa ini kita perlu dukung loh industri kreatif ini. Bangun semua. Mulai yang kaitannya dengan insentif, mungkin perlu insentif pajak kan juga banyak keluhan sih yang kalau yang mau bikin konser kalau dari luar ya, itu kan mereka pasti bawa berkontainer-kontainer perlengkapannya mereka. Biaya masuknya gede. Terus bawa keluarnya lagi masih itu. Nah itu juga sekarang makanya kami juga berkeliling ke teman-teman di kementerian lembaga lain juga untuk menjelaskan ini begitu dan minta dukungan mereka juga bahwa ini sesuatu ekosistem industri yang akan berkembang pesat tapi butuh dukungan semua pihak begitu, nggak mungkin dari kementerian ini sendiri begitu. Dan tadi juga termasuk juga kaitan perizinan tadi ya kan ini ceritanya kan mulai mereka masuk sampai mereka pulang ini kan juga harus bubble to bubble istilahnya itu juga harus kita pikirin bagaimana mereka nyaman gitu kan, karena bukannya kita mendukung penyanyi asing di sini tetapi kan memang ini zaman global, ketika mereka ke sini otomatis kayak waktu Mbak Eli ke sana kan bukan orang Singapura aja. Ekonomi naik kan? Pak Menteri. Turis kan naik, terus kemudian kulinernya jadi hidup, hotelnya jadi hidup dan seterusnya. Dan lain-lain. Shopping juga kita jadi belanja ya kan banyak hal. Jadi memang kementerian ini baru berumur 8 bulan begitu, tetapi list dari itu juga udah bagian, makanya kami juga ada yang kaitannya dengan program atau klaster program di kementerian kami yang kaitannya dengan kebijakan, ekraf bijak kita sampaikan, ada yang kaitannya dengan data. Karena kan kita kalau mau ngobrol dengan pihak lain, kita juga harus bawa data supaya mereka mau merelaksasi kebijakannya karena kita punya data yang tepat begitu. Baru nanti ada kaitannya dengan talenta ekraf dan seterusnya begitu yang memang itu bagian dari berbagai masalah yang memang kita mesti urai satu persatu sambil bangun fondasi kementerian baru, tetapi pelayanan publik juga harus berjalan dan juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak tadi. Pak Menteri, padahal ini tempat boleh curhat nih Pak Menteri. 8 bulan tadi yang Pak Menteri sampaikan menjadi Menteri Ekonomi Kreatif, lalu tadi perlu mengorkestrasi tadi. Pak Menteri, spill ke kita atau cerita ke kami dong. Kendala apa yang Pak Menteri hadapi ketika untuk bagaimana memajukan industri kreatif ini menjadi sebuah mesin ekonomi baru Indonesia? Ya itu kembali, karena definisi dari ekonomi kreatif sendiri juga belum banyak difahami orang, industri pemahamannya. Apa bedanya dengan UMKM, apa bedanya dengan pariwisata, apa bedanya dengan kebudayaan, apa bedanya dengan perdagangan, gitu kan, koperasi, gitu artinya bidangnya itu kan beririsan. Tetapi ketika Pak Presiden mengatakan bahwa raport kamu, ibaratnya begitu, melalui RPJMN adalah ekspor, investasi,
kemudian lapangan kerja, dan sumbangan terhadap kontribusi terhadap PDB. Nah, itu berarti jelas, memang kementerian ini adalah mengorkestrasi bagaimana industri kreatif itu bisa semakin tumbuh, semakin sustain, dan semakin besar gitu kan. Jadi makanya mungkin 4 bulan pertama kita banyak berkeliling untuk menceritakan ini apa begitu. Ini dari arahan dari Bapak Presiden melalui RPJMN, Perpres mengenai RPJMN 5 tahun ke depan. Kementerian ini begini loh, tugasnya begini, yuk. Kami nggak bisa sendiri, kita kolaborasi yuk. Gitu. Kira-kira itu yang kami lakukan begitu sambil terus menerima ini dan juga sambil juga apa yang mungkin kolaborasi apa yang kita bisa berikan dukungan begitu. Yeah. Musik koplo jadi tren dunia, saya yakin satu saat itu bisa terjadi gitu. Dan Pak Menteri optimis bahwa Insya Allah kita betul-betul menjadi tadi di industri kreatif atau bisnis industri kreatif betul-betul berapa persen Pak Menteri kira-kira targetnya untuk mendukung ekonomi PDB tadi Pak, menaikkan PDB. Iya, itu kan udah ada targetnya antara 6-7% dari PDB dan ekonomi kreatif menyumbang berapa persen Pak? Apanya di PDB? Dari PDB itu. Ya sekitar 6-8% itu seperti sesuai dengan diamanahkan ya. Tenaga kerja juga udah ada targetnya gitu dan seterusnya begitu. Tapi yang paling penting ini juga memang kualitas ya. Jadi kalau hanya mencetak pegiat industri kreatif tanpa ditingkatkan kualitasnya itu akan stuck juga. Iya. Gitu. Karena kalau udah begitu kualitas karena kan gini, kalau kita hanya fokus ke inkubasi, hampir semua kementerian KL, lembaga termasuk pemerintah daerah juga melakukan inkubasi. Nah, sementara yang sudah lolos inkubasi ini siapa yang ngurus? Yaitu tugasnya adalah untuk mengakselerasi supaya mereka semakin kompetitif, semakin sustain dan bisa masuk ke pasar nasional atau global begitu. Nah, itu kami juga akan banyak fokus terlibat di situ. Iya, menarik tadi yang Pak Menteri sampaikan soal kualitas. Ya. Kalau kita melihatnya kan soal value kan. Ya, value. Sebenarnya kan industri kreatif kan memang unlimited. Ya. Ada yang karya kreatifnya atau karya fashionnya misalnya bisa ratusan juta, puluhan juta. Itu kan memang artinya ketika, dan inilah peranan Bang Menteri kan, bagaimana kemudian karya-karya kita itu bisa berkualitas dan punya value yang makin tinggi. Dan kompetitif. Menarik Pak Menteri. Tetapi ke depan ini semakin besar. Ekspor itu kan bisa karya kita dibawa keluar begitu dari berbagai macam subsektor tadi gitu. Jadi industrinya besar sekali. Gitu. Tinggal memang tinggal kita akselerasi supaya mereka bisa semakin besar. Tapi memang betul ada yang masih mesti diinkubasi. Tetapi yang sudah berdaya kan, kalau kita bagi kan ada yang rintisan, ada yang berdaya, ada yang sudah mandiri. Nah, yang kita mesti jaga juga karena semua banyak melakukan inkubasi di yang rintisan. Sekarang yang berdaya ini bagaimana jangan sampai menjadi rintisan atau bahkan tutup gulung tikar gitu. Nah, yang berdaya ini kita harus dorong supaya bisa mandiri sehingga mereka bisa masuk ke parket nasional bahkan internasional. Gitu. Amin. Nah, ini menarik juga Pak Menteri. Tadi kita sedikit menyinggung bahwa meningkatkan kualitas, tapi ada juga loh industri kreatif kita yang saya mencatat misalnya, lihat aja misalnya di TikTok bagaimana kemudian misalnya dangdut dan dangdut istilahnya dangdut koplo Pak Menteri ini sudah pernah dipakai juga oleh Alan Walker. Mereka kolaborasi dengan dangdut koplo kita. Check out this fire remix of Who I Am. Nah, artinya kan Pak Menteri bisa juga kita dalam tanda kutip yang positif meracuni dunia global bahwa industri kreatif kita itu punya kualitas yang bisa compete dengan negara-negara luar ya Pak Menteri. Betul. Jadi memang itu yang mungkin kalau Korea ada Korean Wave, nah Indonesian Wave ini kita harus siapkan kan begitu. Kita racuni dunia ya Pak Menteri ya. Dunia dengan makanan Indonesia, dengan musik Indonesia, dengan game Indonesia, dengan fashion Indonesia, dengan film Indonesia dan seterusnya begitu, termasuk musik koplo. Dan itu sangat mungkin Pak Menteri. Sangat mungkin. Tapi ya gitu, kembali. Ini bagaimana kita membantu kawan-kawan ini dengan berkolaborasi sekali lagi. Apakah itu dengan komunitas, apakah itu dengan asosiasi, pemerintah daerah, dan seterusnya. Untuk sama-sama yuk kita dorong
ini ke tingkat nasional, yuk kita dorong ini ke tingkat internasional. Tantangannya apa? Tantangannya begini, oke kita bagi tugas nih tantangannya. Bisa nggak kita sama-sama ini begitu. Tetapi peluang itu ada. Musik koplo jadi tren dunia, saya yakin satu saat itu bisa terjadi gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Itu kan keunikan kita Pak Menteri Iya, ya. betul. Ya, saya nonton di TikTok tuh Pak Menteri, Iya. lagu-lagu koplo Yang penting kita kan ada dinyanyikan bisa oleh dibeli ada nilai komersialisasinya mereka karena gini kalau itu nggak bisa sekedar viral aja, iya, tapi jangan ada viral. nilai ekonomi. Iya, harus ada jadi karena nilai supaya ekonomi, mereka sustain. betul. Nah, Kalau mereka hanya viral nggak menghasilkan, akhirnya mereka juga hilang dari itu bekerja yang lain. Tapi kalau mereka viral bisa sustain, ya bisa sustain gimana? Itu misalnya kekayaan intelektualnya jangan lupa diurus ke Menteri Hukum, ke Pak Maman. Gimana sertifikatnya itu harus ada gitu kan. Terus nanti juga sekarang kan juga lagi dibenahi katanya sistem royalti. Kan undang-undang hak cipta itu kan leading sektornya Kementerian Hukum, tapi pegiatnya ada di Kementerian Ekraf. Nanti katanya draftnya lagi mau disusun oleh inisiatif DPR. Nanti ketika proses itu jalan, kita nampung terus nih. Oke, nanti masukannya kita diskusi waktu pembahasan misalnya. Jadi yang kita bangun, jadi ketika ngelihat ini ekosistemnya supaya sustain. Kalau ekosistemnya pasti mulai dari regulasi sampai proses yang tadi semuanya itu dan itu kalau musik koplo saya yakin itu masalah waktu menjadi tren juga di dunia. Gagal sekali bangkit lagi, gagal 2 kali bangkit lagi, gagal 3 kali bangkit lagi. Pak Menteri, ini kita harus closing. Pak Menteri, tolong sampaikan ke anak-anak muda kreatif bahwa bagaimana kemudian bahwa ini Pak Menterinya aja sudah menjanjikan loh, memfasilitasi ya kan, dan teman-teman nggak boleh gampang menyerah. Yeah. Pak Menteri, mohon disampaikan kepada teman-teman kreatif kita. Jadi teman-teman bahwa ini ada peluang besar dari industri kreatif ya. Jadi Mbak Eli, bukan saya menjanjikan, tetapi potensi peluang ini terjadi. Dulu pernah terjadi sekian puluh tahun yang lalu di Amerika dan dimanfaatkan oleh generasi muda di Amerika. Mungkin sebelumnya di Inggris dimanfaatkan, kemudian di Jepang juga dimanfaatkan oleh generasi, tentu dengan dukungan pemerintah juga, kemudian Korea Selatan, dan sekarang juga para pegiat aircraft di Asia Tenggara ini, termasuk Indonesia juga lagi berkembang pesat. Nah, Presiden kita, Pak Prabowo, melihat ini akan menjadi the new engine of growth, the mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dari ekonomi kreatif ini. Nah, inilah sama-sama, mari adik-adik atau teman-teman belajar, kemudian juga cari networking-nya, komunitasnya. Nah, pemerintah pusat juga lagi sama pemerintah daerah juga lagi sama-sama nih, kita bagaimana memfasilitasinya, gitu. Dan kami juga lagi coba berkolaborasi juga dengan swasta, nasional, swasta asing, kampus-kampus, vokasi, kemudian juga dengan media termasuk Garuda TV, kemudian juga dengan berbagai pihak agar kita jangan sampai hilang momentum emas ini. Gitu. Karena kalau mungkin dulu zamannya agriculture, zaman VOC dulu kan agriculture kita diperes semua, dibawa ke Eropa, bangun Belanda, bangun negara-negara itu kan begitu. Itu kita sempat hilang momentum. Tambang juga habis kemerdekaan, tambang kita juga banyak dikuras begitu. Nah, ini jangan sampai pas zaman kreativitas ini kita hilang momentum lagi. Jadi tren ke depan industri kreatif sangat menjanjikan, tetapi perlu juga semangat dari teman-teman, dari adik-adik untuk mencari tahu dan mau belajar dan fokus, jangan takut gagal. Gagal sekali bangkit lagi, gagal 2 kali bangkit lagi, gagal 3 kali bangkit lagi, dan mudah-mudahan bisa sukses bila kita serius untuk mencoba industri kreatif yang sedang berkembang pesat saat ini. Kalau melihatnya Pak Menteri, artinya kita OTW ya, kita sedang menuju negara-negara seperti negara maju lainnya, bahwa kita juga bisa maju dari bisnis industri kreatif. Pak Menteri. Menteri Ekonomi Kreatif, Teguh Rifki Harsyah. Terima kasih sudah memberikan optimis kepada kita, teman-teman industri kreatif, bahwa kita bisa sukses, kita bisa bersaing dengan negara-negara maju di industri kreatifnya.
Makasih Terima Mbak kasih, Eli, Pak Menteri. sukses juga untuk Garuda Sukses. TV. Terima kasih Pak Menteri. Salam untuk teman-teman. Makasih. Terima kasih.